Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Hidriga Aliruda dengan NIM 3222005 dari Universitas Kristen Wirabacana Sumba, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Matematika. Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih karena sudah meluangkan waktunya untuk diwawancarai mengenai penggunaan gadget atau HP. Ya, di sini saya mengadakan wawancara ini untuk memenuhi tugas, yaitu mata kuliah penilaian hasil belajar matematika yang diampuni oleh Pak Darius. Silakan boleh perkenalkan. Perkenalkan, nama saya Felinda Siana Amma, saya kelas 11, saya sekolah di SMA Negeri 1 Canberra. Halo, perkenalkan, nama saya Clarita Dikrisita Muina, saya merupakan siswa aktif kelas 12 SMA Negeri 1 Waingapu. Sekarang kita mulai wawancara. Ya, pertanyaan yang pertama, apakah handphone merupakan kebutuhan yang harus terpenuhi bagi saudara? Ya, karena handphone bisa berkomunikasi dengan keluarga, teman, ataupun guru. Menurut saya, handphone merupakan salah satu alat komunikasi yang menjadi kebutuhan primer manusia dalam membantu kehidupan sehari-hari manusia. Apakah Anda sering menggunakan handphone pada saat berada di sekolah? Ya, kita sudah terbiasa menggunakan handphone dalam sehari-hari. Maka dari itu terbawa pada saya saat berada di sekolah. Ya, saya sering menggunakan handphone pada saat di lingkungan sekolah, tetapi saya menggunakan handphone itu sendiri pada saat jam istirahat dan juga pada saat jam kosong. Karena menurut saya pada saat jam kosong itu adalah waktu yang tepat untuk saya mencari materi-materi dari internet agar saya lebih mudah dalam mengetahui materi-materi apa saja yang belum saya pahami. Yang ketiga, apakah Anda sering membuka sosial media saat berada di sekolah? Ya, karena di saat guru tidak masuk, kami merasa bosan. Di situ kami membuka media sosial. Ya, saya sering membuka sosial media pada saat berada di lingkungan sekolah, tepatnya pada saat jam kosong. Karena menurut saya, jam kosong itu adalah suatu hal yang membosankan. Akhirnya membuat saya jenuh dan memilih untuk membuka sosial media. Namun, dalam saya membuka sosial media, saya diarahkan untuk melihat bagaimana perkembangan dunia, dan juga di situ saya mendapat informasi-informasi penting, bahkan informasi-informasi terkini. Misalnya yang sekarang terjadi itu adalah sebuah kasus korupsi, mana itu merupakan suatu hal menarik bagi saya dalam mencari informasi bahwa bagaimana kita memberantas korupsi yang ada di Indonesia. Itu menurut saya, kenapa saya sering menggunakan sosial media pada saat berada di lingkungan sekolah. Yang keempat, apakah Anda menggunakan handphone sebagai sarana pengganti buku untuk mencatat pelajaran pada saat jam pelajaran? Ya, karena di situ kami kayak merasa malas, maka kami menggunakan handphone untuk foto catatan supaya kami catat di rumah. Yang kelima, apakah Anda menggunakan handphone sebagai media pencari jawaban pada saat mengerjakan tugas sekolah? Ya, karena kami Ya, saya sering menggunakan handphone sebagai media untuk mencari jawaban ketika saya kesulitan dalam mencari jawaban di buku paket. Akhirnya saya memutuskan untuk mencari beberapa jawaban yang terdapat dalam buku. Yang keenam, apakah menggunakan handphone Anda untuk Yang menurut saya, penggunaan handphone pada siswa merupakan salah satu faktor yang membuat siswa untuk malas belajar, karena di dalam handphone ini bukan hanya saja terdapat informasi atau materi-materi yang diberikan oleh bapak dan ibu guru, melainkan banyak sekali anak-anak yang menggunakan handphone ini sebagai sarana bermain game, kemudian menonton YouTube, dan yang terakhir membuka sosial media. Karena keseringan membuka ketiga hal ini yang mengakibatkan anak-anak itu malas belajar. Pertanyaan yang ketujuh atau yang terakhir, menurut Anda apakah ada cara yang efektif untuk mengurangi kebiasaan menggunakan handphone? Menurut saya cara efektif itu kita membuat satu peraturan di mana di saat belajar itu kita tidak boleh memainkan HP di saat kita sedang belajar. Menurut saya, ada beberapa cara efektif dalam mengurangi kebiasaan menggunakan handphone. Yang pertama adalah menghindari penggunaan handphone. Yang kedua, menghindari penggunaan handphone pada saat jam KBM berlangsung. Kemudian yang ketiga adalah memperbanyak aktivitas di luar rumah seperti berolahraga dan mengikuti organisasi. Ya, terima kasih karena sudah meluangkan waktunya untuk diwawancarai.